Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6 masuk ke halaman 7. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menguji orang yang beriman, dan hanya Allah yang mengetahui orang yang benar dan yang dusta. Bagaimana jika ada orang Islam yang sudah melaksanakan rukun Islam, tapi dia sering berkata tidak benar dan berdusta? Namun dari pandangan orang dari luarnya tidak nampak apakah dia termasuk orang yang beriman. Hanya beberapa orang yang dekat dengannya saja yang tahu kebiasaannya berdusta, tetapi berusaha ditutupi karena orang tersebut mempunyai kekuasaan atau jabatan yang disegani di masyarakat, sehingga tidak ada yang berani menasehatinya. Ustaz, disegani ya warak nih. Nggih ta? Disegani ya kenyang loh. Apakah dia orang yang beriman? Kata Nabi kita, dia seorang pembohong. Dia seorang pendusta. Iyyakum wal kadziba. Maka jauhkan dirimu dari berkata atau berbuat dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena bohong, dusta itu pangkal seseorang akan durhaka. Jadi kebohongan, kedustaan itu membawa pelakunya kepada kedurhakaan. Durhaka kepada siapa? Kepada Allah. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sedang kedurhakaan itu menyeret pelakunya ke neraka. Meski dia ngaku Islam, tapi masih punya hobi berbohong, potensi besar kalau tidak tobat, dia durhaka kepada Allah dan akan diseret menuju neraka. Sudah tahu begini, tetapi tetap saja masih banyak orang ngaku Islam masih suka berbohong. Demi apa? Demi keuntungan pribadi yang sifatnya duniawi. Apalagi zaman sudah serba edan begini, penuh dengan tipu daya zamannya, di mana orang berkata jujur menjadi rekoso, menjadi orang yang disalah-salahkan. Orang yang bohong justru dibenar-benarkan. Jujur karena tidak punya harta, maka tetap jadi salah. Bohong karena punya harta, bisa potensi menjadi yang benar. Wah, ini zamannya sudah edan, nek ora melu edan, ora keduman. Wis zamane umumnya orang banyak yang menipu untuk mengejar keuntungan duniawi. Kok saya tidak menipu, maka tidak akan mendapatkan keuntungan duniawi. Kemudian berbohonglah dia. Misalkan dalam berdagang mengurangi takaran,
Dalam berdagang barangnya cacat, dia sembunyikan cacat barangnya, tidak menunjukkan cacat barangnya secara terus terang, tetapi malah disembunyikan. Agar apa? Agar nilai barangnya itu tetap tinggi, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan duniawi, meski harus dengan cara berbohong, sehingga tujuannya hanya untuk duniawi. Maka orang ini durhaka kepada Allah sekalipun masih sholat. Ini berarti sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan mungkar. Karena fungsi sholat itu ada dua. Tanha anil fahsya, yang pertama, mencegah pelakunya dari perbuatan keji. Yang kedua, mencegah pelakunya dari berbuat mungkar. Wa tanha anil mungkar. Kalau kita rinci seperti itu, sholat itu tanha anil fahsya wa tanha anil mungkar. Kalau kita rinci. Sedangkan dusta, bohong itu perbuatan kemungkaran. Ini ada orang sholat tetapi kok hobinya berbohong, berkata dusta, tidak mau berkata jujur. Berarti sholatnya belum berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki, selain baru menjadi rutinitas penggugur kewajiban saja. Tetapi belum berfungsi, nyatanya dia masih berbuat mungkar. Sudah tahu begini, bohong itu membawa orang menuju kedurhakaan kepada Allah. Durhaka menyebabkan dia masuk neraka. Ini janji Nabi loh ya, bukan saya yang mengatakan. Sudah tahu begitu, tetap saja wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sudah tahu begitu, kebohongan, kedustaan akan menyebabkan kedurhakaan, kedurhakaan akan menyeret ke neraka. Tetap saja ada orang yang senantiasa berbuat bohong, berkata dusta. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadiba, dan memilih kebohongan, memilih kedustaan, sehingga bohong dusta menjadi komitmen dalam hidupnya. Bahkan sampai tidak peduli jika dia dicap, disetempel oleh Allah sebagai seorang pembohong. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dia tidak peduli. Alah, surapopo, dicap Gusti Allah sebagai penipu, pembohong, rapopo, sing penting dapat keuntungan dunia. Ya sengko ning neraka tak nggonani dhewe. Ndak apa-apa. Karena saya sehari tidak bohong itu kepala cekot-cekot. Sehingga dia tetap berbuat bohong dan memilih kebohongan. Apakah dia tetap dikatakan sebagai seorang yang beriman? Kalau di sisi Allah dia dicap sebagai pembohong. Maka biar tidak dicap sebagai pembohong oleh Allah, biar tidak dicap sebagai pendurhaka oleh Allah, Nabi menasihatkan kepada kita, wa alaikum bisidqi, wajib atasmu untuk berkata jujur apapun yang terjadi. Qulil haqq walau kana murran, katakan sebenar-benarnya, katakan sejujur-jujurnya, meski pahit akibatnya. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran, berkata jujur itu pangkal kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan membawa seseorang, pelakunya, menuju surga. Wala yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Tetap akan ada orang yang memilih berkata jujur apapun yang terjadi, dan memilih kejujuran sebagai komitmen hidupnya,
sampai dia dicap, disetempel, dikatakan oleh Allah sebagai seorang yang jujur, apapun resikonya. Memang orang jujur itu di awal tampak pahit, di awal tampak tidak menyenangkan. Ketahuilah itu sebagai ujian dari Allah. Bukankah Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah orang yang mau praktek keimanannya itu tidak akan diuji oleh Allah? Pasti akan diuji. Salah satu praktek keimanan adalah berkata jujur. Salah satu bukti keimanan adalah berkata jujur, apapun resikonya. Sehingga sebagai bentuk ujian dari Allah, kalau ada orang yang berkata jujur, dia akan sengsara dulu, dia akan terintimidasi dulu, dia akan tersakiti, dia akan merasakan kepahitan dulu. Itu sebagai ujian dari Allah. Allah kowe iki jujur tenan apa ora? Coba nek kowe memang betul ingin berkata jujur, ini ujiannya. Ingin praktek keimanan, dalam hal ini berkata jujur. Berdagang, niki kainnya cacat begini. Ini kalau tidak cacat harganya sekian, tapi ini cacat, maka harganya sekian. Ini mobil habis kecelakaan setahun yang lalu. Dulu yang terkena bemper ini. Berani tidak mengatakan seperti itu? Biasanya orang-orang umumnya kalau mobil habis kecelakaan ditanya oleh calon pembeli, niki nate sudah pernah digunakan untuk kecelakaan belum? Jawabnya muter-muter. Padahal hanya dua pilihannya, pernah dan tidak pernah. Tapi muter-muter. Niki bodinya masih bagus, dalamnya bagus, ini bagus. Calon pembelinya ngoyak. Pun nate nggih tabrakan apa dereng? Sudah pernah dipakai kecelakaan atau belum? Nah, ini bisa sebagaimana yang terlihat kondisinya seperti ini. Kalau panjenengan tertarik ya silahkan, kalau tidak ya monggo, tidak jadi beli tidak apa-apa. Tinggal jawab pernah 2 tahun yang lalu. Dulu yang terkena bemper ini, ini. Tapi sudah diperbaiki semua, sekarang hasilnya seperti ini. Ketika berkata seperti itu, ujian dari Allah, kebanyakan calon pembeli menjadi ragu, tidak mau beli. Sehingga keuntungan dunia yang sudah di depan mata seolah-olah menjadi lenyap. Kan terasa pahit toh di awal, tetapi tidak apa-apa. Di sisi Allah tetap manis. Orang berkata jujur itu sampai diakui oleh Allah sebagai orang yang jujur. Lah pengen keuntungan dunia dengan kebohongan, atau pilih keuntungan di sisi Allah dengan terus menjaga kejujuran. Al-amru mufawwad ilaina. Pilihan ada di tangan kita sendiri-sendiri. Kalau tadi ditanyakan apakah dia orang beriman, itu di sisi Allah dicap menurut Nabi sebagai kadzab, orang pendusta, pembohong. Maka jauhkan diri dari bicara dusta, wajibkan diri untuk berkata jujur. Karena jujur itu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kebohongan mungkin sementara akan menyelamatkan di dunia, namun di akhirat tidak akan pernah selamat. Ya, ada lagi.